Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad anzala minas samaa'i maa'a wa ambata kulla syai'in minal 'alam bisababiha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda wat tuqa. Amma ba'd. Majelis Hakim, hadirin sebangsa dan setanah air di bumi Gayo yang kami muliakan. Indonesia terletak di antara lempeng Eurasia dan Australia, di antara dua benua dan dua samudra, terletak pada lintang rendah dengan iklim tropika basah. Hal inilah hadirin yang membuat Indonesia dikenal dengan negeri seribu bencana. Bahkan sejak tahun 2005, UNESCO telah menetapkan Indonesia pada urutan ke-7 di dunia sebagai negara paling rawan bencana. Negeri ini sering diguncang gempa, dilanda banjir, erupsi Gunung Merapi. Waspadalah! Bahkan BNPB mencatat sebanyak 657 bencana yang terjadi di sepanjang Januari hingga 1 Maret 2021. Bencana alam ini didominasi dengan banjir, puting beliung, gempa, dan tanah longsor di sejumlah wilayah NKRI. Hadirin, isyarat alam seolah-olah semakin beringas terhadap manusia. Belum selesai ingatan kita terhadap bencana yang datang silih berganti. Di awal tahun 2020, masyarakat dunia digegerkan dengan coronavirus atau lebih populer dengan COVID-19. Data dari Satgas Covid hingga 8 Oktober 2021, sebanyak 4,2 juta lebih kasus dinyatakan positif corona. Karena itu hadirin, Organisasi Kesehatan Dunia atau lebih dikenal dengan WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan virus ini pun sebagai pandemi yang menyedihkan, mengerikan, dan menakutkan. Dasar inilah hadirin terinspirasi kami tiga Sri Kandi untuk mengangkat topik syarahan dengan judul Membangun Masyarakat Sadar Bencana Demi Masa Depan Indonesia. Referensi awal syarahan kami kitab suci Al-Quranul Karim surah Ar-Rum ayat 41. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر
berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Majelis Hakim, hadirin para pecinta syarhil Quran yang kami muliakan, Imam Muhammad Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid ke-14 halaman 4 mengatakan bahwa Abu Qatadah berkata, Al-fasad asyirku wa huwa a'dhamul fasad. Al-fasad adalah kesyirikan dan kesyirikan merupakan kerusakan yang paling besar. Hancurnya alam tidak seberapa, akan tetapi hancurnya akidah, kosongnya iman pada generasi bangsa, inilah yang dapat merusak bangsa kita dan mengundang murka Allah. Adapun menurut Imam Mahmud Syukri Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Quranil Karim jilid ke-21 halaman 47 menafsirkan bahwa kata al-fasad dengan arti kekeringan, kematian makhluk hidup, banyak terjadinya kebakaran lahan, serta banyak terjadinya bencana dan malapetaka, ketidakseimbangan, serta kekurangan manfaat, banyak ikan yang mati, hasil laut berkurang, daratan semakin panas, sehingga terjadi kemarau panjang. Alhasil, keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Hadirin, secara eksplisit ayat ini menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi disebabkan oleh tangan manusia. Bencana yang datang dikarenakan tidak ada kesadarannya manusia yang mengeksploitasi alam tanpa diiringi upaya menjaga kelestariannya. Penebangan hutan tanpa reboisasi, hutan menjadi gundul, erosi datang, air bah melanda. Akhirnya ratusan manusia ditelan bumi tanpa permisi. Keangkuhan tangan-tangan manusia yang berlindung di balik sains dan teknologi telah mengikis habis keramahan alam. Sehingga yang tampak adalah krisis lingkungan, polusi, dan malapetaka atomik. Menipisnya lapisan ozon atmosfer, banjir yang menyebarkan wabah penyakit, erupsi gunung yang menelan korban jiwa, dan kebakaran hutan yang mengakibatkan kerugian ekonomi. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan setidaknya ada dua hal sebagai langkah solutif untuk membangun kesadaran masyarakat agar tidak semakin parah tingkat kerusakannya. Pertama, memberi kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan hidup. Kedua, mendidik generasi yang akan mewarisi lingkungan ini akan pentingnya melestarikan alam semesta.
Seiring dengan itu hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitabnya Sunan At-Tirmizi jilid keempat halaman 323, nomor hadis 324 dengan status hadis hasan dan sahih. Rasul bersabda, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi olehmu semua yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh semua yang ada di langit. Lalu bagaimanakah sikap kita untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap dampak bencana? Sebagai jawabannya, kita dengarkan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 56. Allah berfirman, ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sungguh rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Majelis Hakim, hadirin di bumi negeri di atas awan yang kami muliakan. Menurut Syekh At-Tahrir Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir jilid ke-8 halaman 173 menafsirkan bahwa kalimat la tufsidu fil ardi ba'da islahiha utifan nahyu anil fasadi fil ard ala jumlah. Syekh At-Tahrir Ibnu Ashur mengatafkan larangan terhadap berbuat kerusakan di bumi dalam bentuk jumlah. Mengapa? Innahu la yuhibbul mu'tadin, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Dikuatkan oleh pendapat Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim jilid ketiga halaman 494 bahwa Allah melarang manusia untuk berbuat kerusakan dan hal-hal yang membahayakan setelah dilakukan perbaikan di atasnya. Dengan demikian hadirin, tugas kita sebagai manusia adalah menjaga keseimbangan alam, melakukan perbaikan
dan menjaga kelestariannya. Tidak saatnya lagi kita merusak alam, tidak waktunya lagi kita mencemari lingkungan. Munculkan kesadaran cinta lingkungan untuk Indonesia jauh dari ancaman bencana. Mari kita satukan langkah serentak dalam irama untuk mencintai alam semesta, supaya gunung tidak memuntahkan laharnya, laut tidak lagi menyumbang tsunami-nya, bumi tidak lagi menghadirkan gempanya. Bukankah Umar bin Khattab telah berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya tidak akan hadir malapetaka kecuali karena perbuatan dosa, dan tidak akan hilang malapetaka kecuali dengan taubat nasuha." Hadirin, tugas kita sebagai khalifah ialah menjadikan alam ini dari mafsadah menuju maslahah, dari kerusakan menuju kepada keindahan, dari makhluk perusak alam menuju kepada makhluk cinta lingkungan. Karena itu hadirin, bila alam ini marah, kita sengsara. bila bumi ini marah, Kita menderita. bila semesta ini marah, kita merana. Betul hadirin? Demikianlah syarahan kami. Kesimpulannya ialah, pertama, kita sebagai makhluk di alam ini harus memiliki kesadaran bahawa pentingnya melestarikan alam semesta untuk memahami akan besarnya dampak bahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Kedua, mendidik generasi muda akan pentingnya melestarikan lingkungan hidup dan taat kepada Allah, karena maksiat mengundang bencana. Jagalah alam semesta, jauhkan dari maksiat dan mungkarat. Sadarilah bahawa kita hidup di ambang bencana. Akhirnya, di tanah gaya kupi melimpah, Bener meriah lebih lagoina. Hudep getanyo nanggro tapapa, betroh musibah ke anu bangsa. Hasbunallah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.